Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 52 Cerita Masa Lalu. Rion dan Jacob menahan tawa ketika melihat raut panik Lily. Mereka berdua tahu kalau Robert tidaklah marah kepada gadis itu, mungkin hanya mengomeli sedikit. Karena Lily tidak memberitahu sang ayah kalau dirinya telah menikah. Padahal sudah berjalan 1 bulan lebih dengan status sebagai istri Rion itu. Malam itu Lily benar-benar tidak berdaya mendengarkan omelan dari sang ayah tentang tidak memberitahu Lily yang sudah sah sebagai istri Rion. Yang mana ternyata Rion juga kena omel setelahnya, karena menikahi Lily tanpa memberitahu Robert terlebih dahulu. Jadilah saat itu hanya Jacob yang tertawa. Namun Jacob lega kalau apa yang dibilang Rion tentang Lily yang sudah baik-baik saja itu benar adanya. Dengan begini Jacob bisa kembali melanjutkan hidupnya dengan tenang, mengingat Lily telah memiliki raja yang dapat melindunginya dari bahaya apapun. Jacob hanya berdoa kalau Lily dan keluarganya akan selalu dilimpahi kebahagiaan selamanya. Lily kini memandangi kuku-kuku miliknya yang telah terhias indah. Tersenyum kecil ketika Bianca dengan antusias memanggil nail artis untuk memercantik kuku Lily. Warna merah muda seakan menyatu dengan kulit Lily, menambah keindahan pada jari lentik sang gadis. Namun sejak tadi Lily tidak berhenti merasakan berbagai emosi. Berbagai pikiran yang entah memikirkan banyak hal tanpa ia mau. Tidak pernah ia rasakan emosi seperti yang gadis itu alami saat ini sebelumnya. Rasanya perut gadis itu diaduk-aduk, jantungnya tak berhenti berdetak cepat, hingga telapak tangan yang terus berkeringat. Lily gugup, "Kau baik-baik saja?" tanya Bianca ketika melihat Lily tampak tidak tenang, seperti memikirkan sesuatu yang membuat gadis itu merasa cemas. Lily menggelengkan kepala, jujur kalau ia merasa tidak cukup baik hari ini. Semua perasaan yang bergumul jadi satu hingga membuat Lily kewalahan. "Kau gugup," tebak Bianca. "Ya, kurasa," jawab Lily. "Apa karena besok hari pernikahanmu?" "Tenang saja, semua perempuan merasakan hal itu ketika menjelang hari pernikahannya. Tidak perlu ada yang dicemaskan, semua akan baik-baik saja," kata Bianca menenangkan Lily, tahu kalau besok adalah hari besar yang akan Lily hadapi sekali dalam seumur hidup. "Tidak pernah aku segugup ini, Bianca. Sampai aku berpikir bagaimana jika besok aku melakukan kesalahan. Bagaimana jika aku tersandung karena heelsku ketika berjalan menuju altar. Semua pikiran buruk terus memenuhi pikiranku." Lily berkata dengan raut wajah bertambah gugup. Bianca tertawa melihat respon Lily dan berkata, "Wajar jika kau merasa gugup, tapi kau harus tetap tenang, besok kau akan lebih gugup, jadi kendalikan dirimu dari sekarang. Bahkan jika besok kau tersandung sekalipun, aku jamin kalau Rion akan langsung lari dan membawamu dengan kedua tangannya sendiri ke depan altar." Lily mencoba untuk menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam, hingga ia bisa menyingkirkan setidaknya setengah dari pikiran negatif yang melandanya sekarang. "Lily,
Panggil Bianca dengan nada yang sedikit serius namun tetap terdengar lembut. Begitu pula dengan senyum dan tatapan wanita berambut pirang itu. Netra coklat Lily menatap Bianca tak kalah lembutnya. Tahu kalau Bianca hendak mengatakan sesuatu yang mungkin penting atau hal dari hati ke hati. Rion sejak kecil adalah pria yang cerdas, bisa melakukan apapun, dan selalu sukses dengan semua hal yang ia kerjakan. Rion memiliki ambisi yang besar, ingin meneruskan perjuangan kakek dan ayahnya sebagai pemimpin Lorenzo. Dan bagaimana mempertahankan perusahaan itu untuk waktu yang sangat lama. Dia berhasil, selalu berhasil hingga semua orang takjub padanya. Tapi Rion kekurangan emosi dalam dirinya. Dia selalu merasa kalau segala yang berhubungan dengannya harus memiliki manfaat dan perhitungan yang matang. Hal itu membuat orang tua kami khawatir akan masa depan Rion, terutama ketika ia tidak tertarik memiliki hubungan dengan perempuan. Karena baginya itu hanya membuang waktu dan tidak ada dalam perhitungan di hidupnya. Lalu orang tua kami memutuskan untuk menjodohkannya. Berpikir kalau mungkin hal itu akan membantu Rion menjadi manusia yang bisa merasakan emosi seperti kasih sayang. Tapi gagal. Bianca bercerita, ini pertama kalinya Lily mendengar kisah hidup Rion dari kacamata kakak kandung pria itu sendiri. Yang mungkin bagi Lily sangat penting, dengan begitu ia dapat memahami lebih baik lagi bagaimana diri Rion. Pernikahan itu tidak berhasil. Istri Rion menyerah terhadap Rion, karena pria itu tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang untuknya. Semua perempuan berharap akan dicintai oleh suaminya, tapi istri Rion saat itu tidak mendapatkan hal itu dari Rion. Karena itu dia justru menemukan cinta di luar pernikahannya. Aku tidak bisa menyalahkan istri Rion saat itu. Karena aku juga berada di posisi di mana aku tidak mendapatkan cinta dari suamiku sendiri, yang justru menggunakanku untuk menjatuhkan Lorenzo. Tapi aku dapat melihat kalau Rion tidak sedingin itu, terutama ketika Lucas lahir. Ada cinta di mata Rion ketika pertama kali ia menggendong Lucas. Saat itu ia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, tapi sayang istrinya sudah pergi dengan pria lain. Setelah itu, bertahun-tahun Rion kembali menutup hatinya. Sikapnya terhadap perempuan bahkan lebih dingin. Beberapa kali memacari perempuan hanya untuk sebagai pengasuh Lucas, bukan karena dia tertarik. Bianca terhenti sebentar, pandangannya menyendu ketika mengingat masa itu. Masa di mana adik laki-lakinya menyerah terhadap cinta seorang perempuan. Lily menggenggam tangan Bianca, ingin mendengar lebih banyak lagi cerita tentang Rion dari kakak pria itu. Bianca menggenggam balik tangan Lily, tersenyum, dan melanjutkan ceritanya. Selama 5 tahun, rumah ini tidak ada kehangatan sedikit pun. Canda dan tawa tidak terlalu terdengar. Rion menjalankan perannya sebagai ayah yang baik untuk Lucas. Tapi ada kekosongan yang signifikan dalam diri Rion maupun Lucas. Mereka berdua mendambakan sosok yang dapat menghangatkan hati mereka. Dan saat itulah kau datang. Kau datang ketika mereka berdua begitu membutuhkan sosok yang dapat memberikan cinta dan kasih sayang untuk mereka berdua. Kau memenuhi ruang yang kosong itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat adik laki-lakiku seperti pria pada umumnya. Aku melihat cinta dan kasih sayang setiap kali dia bersamamu. Hal yang begitu aku dan orang tuaku ingin lihat selama lebih dari 30 tahun bersamanya.
Sungguh sebagai seorang kakak perempuannya, aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah hadir di hidup Rion dan Lukas. Terima kasih sudah mencintai mereka dengan tulus. Lily tak dapat menahan air matanya untuk tidak turun. Ia tahu kalau Rion sebelum bersama Lily dikenal sebagai orang yang dingin dan cuek. Tapi tidak tahu kalau pria itu memiliki masalah sedalam itu. Lily tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa menjadi sosok sepenting itu, baik untuk Rion, Lukas, Bianca, bahkan keluarga Lorenzo. Tidak pernah Lily merasa sesenang ini sebelumnya karena pernah dilahirkan. Ia tidak pernah mengira kalau kelahirannya dan kehadirannya akan begitu berguna dan diharapkan oleh orang lain. Bahkan, sebelum kau mengatakan kalau kau menemukan si kembar, ketika aku melihat bagaimana interaksimu dengan Rion saat itu, aku sudah menganggapmu sebagai keluargaku, Lily. Jadi jangan takutkan apapun mengenai hari besok. Kau orang yang begitu berharga. Bahkan ketika kau melakukan kesalahan sekalipun, tidak akan ada yang berani untuk melihat kesalahan itu. Karena kau memiliki terlalu banyak kebaikan untuk semuanya. Aku bahkan tidak sabar melihatmu besok. Kau berjalan dengan gaun putih dengan bunga di tangan. Ditambah para malaikat kecil kita yang berjalan di depanmu, seraya menyebarkan kelopak bunga untuk setiap langkahmu menuju altar. Aku bersumpah kau akan menjadi pengantin paling cantik besok, kata Bianca, menghapus air mata Lily dan memeluk gadis tersebut. Pelukan erat Lily berikan untuk Bianca. Merasa beruntung karena ia memiliki kakak ipar yang begitu menyayanginya seperti adik sendiri. Lily tidak merasa kurang apapun sekarang. Ia merasa dirinya sempurna dan memiliki segalanya. Tak ada lagi yang gadis itu inginkan kecuali hidup bahagia hingga akhir usia bersama keluarga barunya ini. Mom, aku pulang. Sebuah seruan yang begitu Lily dan Bianca kenal membuat keduanya tertawa kecil. Seakan membuat mereka keluar dari zona obrolan mendalam ketika mendengar suara Lukas. Mereka berdua tidak tahu kalau yang akan kembali secepat ini. Karena hari ini Rion, Dante, Lukas, dan si kembar mengurus pakaian mereka untuk dikenakan besok para hari pernikahan. Love, ada apa? Kenapa kau menangis? Rion yang melihat istrinya dengan mata sembab dan basah, langsung berlari ke arah sang gadis dengan wajah panik. Lihat kan, sudah kubilang, kalau dia pasti akan langsung lari jika terjadi sesuatu kepadamu. Bisik Bianca ke Lily ketika mendapati kelakuan sang adik yang sudah panik saja. Lily tertawa kecil mendengar ucapan Bianca. Mungkin gadis itu benar, kalau tidak ada yang perlu Lily takutkan mengenai hari esok. Katakan kau kenapa, ada apa yang sakit, ada yang menyakitimu, ada apa, sayang? Tanya Rion beruntun. Ia berlutut di depan Lily, menangkup wajah gadis itu dengan raut panik. Aku baik-baik saja. Aku hanya gugup karena hari besok. Bianca menenangkanku. Jawab Lily jujur, menggenggam tangan Rion yang masih menangkup wajah Lily. Apa kau segugup itu sampai menangis? Apa perlu kita undur acaranya? Kata Rion sembarang. Dengan cepat Lily memukul lengan Rion. Mana bisa seperti itu? Aku hanya gugup bukan patah kaki. Walau patah kaki sekalipun aku tetap akan datang untuk hari besok. Kata Lily. Aku hanya khawatir, Lilypad. Jika kau memang belum siap, aku akan mengundurnya, serius.
Tidak ada candaan dalam ucapan Rion barusan. Aku baik-baik saja, aku bersumpah. Aku hanya gugup. Semua perempuan akan merasakan hal yang sama, kata Bianca ketika dekat dengan hari pernikahan. Ucap Lily dengan nada lembut, meyakinkan Rion kalau Lily memang baik-baik saja. Mom, kenapa? Mom sakit? Tanya Lily tersenyum lebar ketika melihat Lucas telah duduk di samping Lily. Rion melepaskan tangannya di wajah Lily dan melihat ke arah Bianca untuk bertanya apakah benar yang dikatakan oleh Lily barusan. Setelah mendapatkan anggukan dari Bianca, Rion langsung tenang. Aku baik-baik saja, baby. Aku hanya ingin cepat melihat Lucas besok dengan pakaian yang rapih dan menebarkan bunga sepanjang jalan. Kau pasti akan terlihat begitu tampan dan manis, kata Lily, menciumi pipi Lucas gemas. Tawa Lucas yang menggema membuat semua orang menjadi lebih santai. Dan tawa itu bertambah banyak ketika Dante dan si kembar masuk ke ruang tengah dengan kue dan es krim di tangan mereka. Lily, Pat, jangan makan es krim terlalu banyak, ingat besok. Rion mengingatkan ketika melihat seperti biasa Lily memakan es krim dalam porsi yang tidak sedikit. Tapi Lily menolak, hingga terjadi perang mulut yang membuat ramai di dalam rumah. Bianca hanya tersenyum senang melihat kalau rumah yang dulu begitu muram bagai ada yang berduka setiap harinya kini penuh dengan tawa dan berbagai hal yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Bianca benar-benar bersyukur ia dapat melihat pemandangan di mana adik laki-lakinya dan juga keponakan kecilnya itu kini menemukan sosok yang membawa kebahagiaan untuk mereka. Sungguh Bianca tidak sabar dengan hari esok. Lily menatap dirinya di depan cermin. Rasanya ia sedang melihat orang lain sekarang. Hingga ia tertegun cukup lama untuk mencari bagian mana yang masih memperlihatkan dirinya. Dengan make up yang luar biasa sempurna tanpa cacat, tidak tebal justru terlihat begitu natural. Namun tetap bagi Lily yang jarang sekali memoles diri dengan make up. Tentu ketika gadis itu didandani pastilah akan terlihat berbeda dan menakjubkan. Bianca masuk ke ruangan bersama dengan kedua orang tuanya, menatap takjub dan haru. Melihat Lily dalam balutan gaun putih yang meliuk indah hingga memperlihatkan lekuk sempurna tubuh Lily. Oh, betapa cantik adik iparnya itu hari ini, jauh melebihi ekspektasi Bianca. Jika bukan karena make up yang ia kenakan, pastilah Bianca telah menangis karena bahagia melihat Lily hari ini dalam gaun pengantinnya. Oh, betapa cantiknya dirimu, nak. Lihatlah, rasanya baru kemarin aku melihat Miranda dalam balutan gaun pengantin. Dan sekarang aku sudah melihat anak gadisnya akan menikah hari ini. Ucap Alice yang tidak bisa menahan air mata karena terlalu bahagia. Walau dalam hatinya ia sedih karena Ibu Lily tidak dapat melihat bagaimana cantiknya puteri kesayangannya ini. Tapi meskipun begitu Alice berusaha sebisa mungkin untuk mengisi peran ibu yang hilang pada hari bahagia Lily ini. Tak ingin gadis itu merasa kehilangan sesuatu walau sedikit saja. Lily, kau sungguh pengantin paling cantik yang pernah kulihat. Aku jadi takut kalau Rion langsung membawamu pergi ketika dia melihatmu nanti. Canda Bianca yang tampak luar biasa bahagia, memeluk Lily erat dan mendoakan yang terbaik untuknya. Nak, hari ini kau akan resmi menjadi bagian dari keluarga Lorenzo.
Jangan anggap kami sebagai orang asing. Kami juga orang tuamu, milik kami milikmu juga, jangan merasa segan setelah ini. Kata Ferdinand mengusap pelan kepala Lily tanpa mengenai tiara yang dikenakannya. Lily mengangguk, ia rasanya ingin menangis melihat respon dari Bianca dan orang tuanya. Terlalu bahagia hingga ia bingung harus berkata apa. Mungkin lebih tepatnya takut kalau ia bicara ia tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir turun. Dan saat itulah, seketika air mata Lily mengalir turun tanpa ia mau. Ketika ia melihat ayahnya berjalan masuk ke dalam ruangan. Beruntung karena make up yang Lily gunakan tidak akan rusak hanya karena gadis itu menangis. Karena yang mendandaninya tahu kalau Lily pasti akan menangis hari ini. Lily Pat. Panggil Robert dengan senyum takjub melihat puteri sematawayangnya terlihat begitu cantik. Bersambung.